Halo rekan-rekan P5I, selamat datang di akun channel YouTube kami. Ikuti terus channel YouTube kami untuk mengetahui segala bentuk update soal kegiatan P5I dan update hukum perpajakan di Indonesia. Bersama saya, Narendra Ramadan Putra Asmara. Hari ini saya akan membahas secara ringkas terkait dengan salah satu instrumen yang sering kali terabaikan, padahal punya daya pukul yang luar biasa kuat di depan hukum ataupun di depan dunia perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, rekan-rekan pernah merasa nggak sih kayak kesulitan gitu kalau ingin meminta suatu informasi atau dokumentasi berkaitan dengan data resmi atau keputusan internal atau bahkan dokumen kebijakan dari instansi terkait untuk mendukung argumentasi hukum rekan-rekan semua. Nah, mungkin banyak dari kita yang kemudian menyerah dan bingung nih. Ini harusnya kemana sih minta informasi dan dokumen-dokumen ini? Nah, disinilah urgensi dari keberadaan sebuah lembaga penjamin transparansi yang dinamakan dengan PPID. Nah, hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai apa itu PPID, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lantas, apa sih sebetulnya PPID itu? PPID itu merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, PPID ini fungsinya sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik, seperti pemerintah, kementerian, atau bahkan BUMN. Gunanya apa? Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, serta akuntabel. Nah, keberadaan PPID ini didasarkan dengan dasar hukum yang sangat kuat tentunya. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas informasi harus selalu terbuka untuk rakyat Indonesia. Kemudian diperkuat juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Serta di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan, keterbukaan informasi ini bukan sekedar fasilitas yang sukarela dari pemerintah, melainkan kewajiban hukum yang dilindungi undang-undang. Kementerian Keuangan Republik Indonesia wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka untuk seluruh publik. Lalu rekan-rekan, pertanyaan penting berikutnya adalah siapa sih yang berhak untuk meminta informasi dan dokumen kepada PPID, Kementerian Keuangan Republik Indonesia? Apakah hanya segelintir orang saja? Atau hanya beberapa orang saja yang boleh? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Tidak, rekan-rekan. Bahwa secara rinci, subjek hukum yang berhak adalah meliputi perorangan atau badan hukum Indonesia. Boleh meminta informasi atau dokumentasi pada PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang rekan-rekan minta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, seperti rahasia negara atau data spesifik wajib pajak yang memang dirahasiakan. Maka dalam hal ini PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia wajib memproses permintaan informasi yang rekan-rekan mintakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan secara ketat oleh regulasi. Kabar baiknya, saat ini proses permohonan informasi di PPID Kementerian Keuangan sudah sepenuhnya digital melalui platform website iPPID Kemenq. Sehingga rekan-rekan tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Kementerian Keuangan atau ke Jakarta supaya memintakan informasi secara langsung. Rekan-rekan dapat langsung memintakan informasi pada laman iPPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, supaya rekan-rekan tidak bingung bagaimana cara menggunakan akun iPPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setelah ini kami akan menayangkan secara singkat video panduan mengenai bagaimana tata cara mendaftarkan akun, aktivasi akun, dan menggunakan akun iPPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini. Jangan kemana-mana, saksikan tayangan tutorial setelah ini. Buka link PPID
https://e-pppid.kemenkeu.go.id/in/home. Klik login di pojok kanan jika sudah memiliki akun PPID. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Mengisi kolom identitas sebagai calon pemohon informasi. PPID akan memberi informasi melalui email jika akun telah aktif. Sign in jika akun Anda telah aktif. Setelah berhasil sign in, klik permintaan. Klik tanda tambah untuk melakukan permohonan informasi yang dibutuhkan. Untuk kolom cara mendapatkan informasi, disarankan menggunakan email agar prosesnya lebih cepat. Pilih soft copy. Pilih lembaga yang menyimpan informasi tersebut. Riset terlebih dahulu lembaga mana yang menyimpan informasi yang kita butuhkan agar tidak salah kamar. Isi permintaan dan tujuan informasi yang dimohonkan. Isi jika Anda sebagai kuasa. File identitas adalah identitas prinsipil. Jika semua sudah terisi, klik simpan dan pantau hingga 10 hari kerja ke depan. Jika kita telah mengajukan permohonan informasi namun tidak dijawab semestinya setelah 17 hari kerja, maka upaya selanjutnya adalah keberatan atas permohonan informasi yang dikecualikan atau tidak dijawab semestinya sesuai pasal 35 UU KIP. Jika kolom telah terisi, klik simpan. Keberatan akan ditanggapi oleh atasan PPID paling lambat 30 hari kerja. Contoh jika permintaan atau keberatan telah ditanggapi oleh PPID atau atasan PPID. Tanggapan inilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya keberatan atau permohonan penyelesaian sengketa di KIP. Jika pemohon masih belum puas terhadap tanggapan dari atasan PPID, maka upaya selanjutnya adalah melakukan permohonan penyelesaian sengketa di KIP. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah tadi video tutorial singkat mengenai tata cara pendaftaran akun iPPID dan bagaimana sih mengajukan permohonan serta keberatan informasi pada laman iPPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rekan-rekan perlu ketahui juga bahwa
Banyak sekali upaya hukum dan upaya administratif dalam sengketa perpajakan di Indonesia. Nah, permintaan informasi dan keberatan informasi di PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menjadi salah satu dari upaya administratif dalam sengketa perpajakan di Indonesia ini. Dan rekan-rekan juga perlu tahu bahwa proses sengketa informasi di PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahkan dari PPID tingkat 1 sampai dengan KIP, atau bahkan bisa sampai ke Petun, atau bahkan bisa sampai juga ke Mahkamah Agung. Nah, itulah. Sehingga rekan-rekan yang ingin lebih mengetahui dan memahami berbagai macam upaya hukum serta upaya administratif dalam sengketa perpajakan dapat mengikuti pendidikan khusus advokat pajak batch 2 yang akan diselenggarakan oleh P5I pada tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 9 Agustus 2026. Program ini memang kami rancang khusus untuk para advokat, konsultan hukum, atau bahkan wajib pajak, akuntan yang ingin memiliki keunggulan strategis dalam memenangkan sengketa perpajakan di Indonesia dengan basis data dan hukum acara yang kokoh. Pendaftaran telah resmi kami buka untuk rekan-rekan semua. Silahkan mendaftar. Seluruh strategi taktis dalam menghadapi berbagai macam sengketa perpajakan lengkap dengan susunan dokumen hukum yang siap pakai, mulai dari surat permohonan, draft keberatan, hingga formulir gugatan sengketa akan kami bedah secara tuntas dan mendalam dalam program pendidikan khusus advokat pajak batch 2 ini. Sehingga rekan-rekan semua jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Hubungi tim kami melalui nomor di bawah ini sekarang juga untuk mengamankan kursi rekan-rekan semua. Sekian dari saya bersama P5I, pajak semakin mudah. Salam.